Ketika mengantar kotak titipan Denny, temannya bertanya dengan senyum mencemooh. Ah, tentu saja. Safia memang benar-benar gadis yang sempurna, timpal Denny dengan menyeringai. Geral mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya sudah sangat merah saat ini. Dia benar-benar ingin membunuh Denny. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Geral mendesis menahan amarah. Denny masih tertawa dan menjawab, "Hei, sini lihat aku. Aku sama sekali tidak takut. Dari semua kaum miskin di kelas kita, kaulah yang paling tidak berguna. Safia itu gadis sempurna dan hanya buang-buang waktu kalau dia harus bersamamu. Ya, tentu akan jauh lebih baik kalau dia bersenang-senang dengan saudaraku paling tidak untuk beberapa hari. Dan ngomong-ngomong, Geral, tahukah kau kalau Yuri berhasil menjemput Safia kurang dari setengah jam setelah dia mengiriminya pesan, sementara kau butuh waktu lebih dari setahun sampai akhirnya dia mau jadi pacarmu." Semua orang tertawa dan tidak mempedulikan harga diri Geral. Kurang ajar, rasakan ini. Geral berusaha menghajar Denny, tapi dia diserang balik oleh teman-teman Denny. Untungnya beberapa saat kemudian, teman-teman Geral segera datang dan membawanya kembali ke asrama. Di kamar, Geral menutupi wajahnya dengan selimut dan terus terisak di atas tempat tidur. Kenapa mereka sedemikian kejam dan menginjak-injak harga diriku? Kenapa? Apa mereka pikir aku tidak berperasaan hanya karena aku miskin? Apa aku bukan manusia? Di hadapan mereka, Geral masih berusaha menenangkan dirinya sementara air mata di pipinya masih terus mengalir. Dia benar-benar tidak bisa melupakan semua yang disaksikannya. Malam ini, dia tidak tahu berapa lama dia meringkuk di bawah selimut sampai akhirnya dia terlelap, mungkin karena saat itu malam sedang sangat gelap dan sunyi. Geral tertidur nyenyak malam itu. Ketika terbangun keesokan paginya, Geral tidak menemukan seorang pun di asrama. Geral tahu pasti ketua asrama sengaja tidak membangunkannya, membiarkannya istirahat di asrama setelah kejadian semalam. Ketika Geral membuka ponselnya, dia menemukan banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab di sana. Dan yang mengejutkan, semua adalah nomor asing. Geral juga menemukan satu pesan mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Bank Daxtonville. Saldo rekening Anda dengan nomor XXX 107 adalah sejumlah $1 Amerika Serikat, 500,000. Geral terkejut melihat jumlah rentetan angka di layar ponselnya. Hah, $1.500.000. Siapa yang mengiriminya uang sebanyak itu? Geral buru-buru menghubungi pihak bank untuk memastikan dan semakin bingung setelah menerima konfirmasi dari mereka. Sesaat kemudian ponselnya berdering. Sebuah nomor asing dengan kode negara yang berbeda. Geral segera mengangkatnya. "Geral, kau sudah menerima uang yang aku transfer. Ini aku, kakak perempuanmu." Terdengar sebuah suara yang tidak asing dari seberang sana. "Kak, ada apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah kau dan ayah ibu berjuang keras untuk mencari uang di sana? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" Geral masih tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Ayah sebenarnya berniat menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya padamu sampai 2 tahun ke depan. Tapi aku tidak tega karena tahu kau di sana dirundung karena miskin. Karena itu aku memberitahumu lebih awal. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford punya industri bisnis yang sangat besar dan tersebar di berbagai negara. Kau tahu, 80% tambang, emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika dimiliki keluarga kita. Dan itu belum termasuk industri di Daxtonville dan negara lain. Apa
Geral menelan ludah. Jika $1,5 juta belum ada di rekeningnya saat ini, mungkin dia tidak akan percaya. Kakaknya pasti benar-benar sedang mengigau. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi kau harus mencoba menerima kenyataan ini, Geral. Awalnya aku juga dibesarkan di lingkungan yang serba kekurangan, tapi perlahan kemudian aku mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah. Oh iya, aku juga mengirimimu sesuatu. Seharusnya kurir sudah mengantarnya ke asramamu pagi ini. Sekarang, kau tidak perlu pusing lagi soal uang. Aku tidak tahu banyak soal biaya hidup di Daxtonville saat ini, tapi kau tak perlu khawatir. Gunakan saja $1,5 juta yang kukirimkan. Aku akan menghubungimu lagi bulan depan. Setelah menutup telepon, Geral masih tercengang tak percaya. Dia selalu hidup sebagai orang miskin selama ini. Tapi, benarkah dia memang anak orang kaya? Ternyata selama ini orang tua dan kakak Geral berbohong perihal mereka yang bekerja di luar negeri. Geral segera menghubungi orang tuanya. Tentu saja mereka marah setelah mengetahui kakak Geral membocorkan rahasia kekayaan mereka tanpa izin, tetapi mereka menyadari merekalah yang seharusnya meminta maaf pada Geral. Ayah Geral berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Ia lalu menjelaskan semuanya pada Geral. Setelah menutup telepon, Geral menuju bank terdekat untuk mengambil $100.000 dari akunnya dan berencana menggunakannya untuk berbelanja dengan beberapa kartu kredit hitam yang dikirimkan kakaknya. Sebenarnya sampai detik ini Geral belum sepenuhnya percaya. Apakah ini mimpi? Tetapi di sisi lain dia sangat bahagia. Ah, Safia, seandainya kita belum putus, aku akan membelikan apapun yang kau mau. Yuri dan Denny, kalian selalu mempermalukanku dan merendahkan aku selama ini di kampus. Aku penasaran akan seperti apa reaksi kalian jika tahu semua ini. Geral tersenyum kecut. Hampir tengah hari ketika Geral keluar dari bank dan sejurus kemudian ponselnya berdering. Ketua asrama menghubunginya. Halo, Geral, kau tidak apa-apa? Kenapa kau tidak ada di asrama? Oh, iya, aku keluar untuk jalan-jalan sebentar. Kami sungguh mengkhawatirkanmu. Hari ini ulang tahun Naomi. Katanya dia tidak bisa menghubungimu, jadi dia berpesan apa kau bisa datang ke pestanya malam ini. Dia sudah mengundangmu beberapa hari yang lalu, kan? Geral lalu segera mengecek ponselnya dan melihat daftar panggilan tak terjawab. Benar saja, ada beberapa panggilan dari Naomi. Naomi adalah teman sekelas Geral yang cantik, dan mereka sangat akrab. Satu-satunya teman wanita Geral selain Safia, tentu saja. Sebenarnya Geral ingat kalau beberapa hari lalu Naomi mengundangnya ke pesta. Tetapi dia tidak memberi respons apapun saat itu mengingat kondisi keuangannya masih sangat sulit. Sekarang tentu saja dia bisa bersikap layaknya orang normal dan berbaur dengan teman-temannya. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke pesta Naomi, kan? Ah, iya, tentu saja. Aku akan membawakan hadiah untuknya. Setelah menutup telepon, Geral melihat sekeliling lalu matanya tertuju pada toko Hermes. Sebuah merek terkenal dengan barang-barang mewah dan mahal di dalamnya. Meski harga barang-barang di sana sangat mahal, banyak anak-anak kaya yang berbelanja di sana demi gengsi, tentu saja. Geral awalnya tidak berniat masuk ke sana. Namun dia ingat kartu belanja yang dikirimkan kakaknya pagi ini. Dia jadi merasa penasaran. Selama ini Geral sangat hemat membelanjakan uangnya. Tetapi kartu dari kakaknya membuat rasa ragunya perlahan surut. Setelah menghela napas panjang, Geral mendekati toko Hermes yang megah itu.
Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa kami bantu? Salah seorang karyawan toko yang cantik menyapa Gerald dengan sangat sopan. Meskipun dengan pandangan yang sedikit meremehkan. Karena melihat penampilan Gerald